Hai semua, ketemu lagi dengan Sena. Dan untuk di video kali ini aku lagi membuat Javanese milk bread atau juga dikenal dengan milk soft bun. Roti satu ini adalah roti yang buatnya cukup mudah tapi rasanya luar biasa, benar-benar lembut dan sehalus itu tanpa menggunakan obat ataupun pelembut sama sekali. Dan langsung aja buat kalian yang mau belajar atau mau tahu proses pembuatan dari roti ini, di sini aku udah menyertakan bahan-bahan dan juga cara membuatnya. Kalian boleh lihat resep di layar video ini ataupun di description box. Oke, lanjut aja. Di sini aku langsung ke proses atau cara pembuatannya. Silahkan disimak. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu wadah mixer, lalu masukkan terigu protein tinggi. Selanjutnya kita tambahkan ragi instan kering. Lalu kemudian kita aduk rata sebentar menggunakan spatula. Lalu kita tambahkan gula pasir. Selanjutnya tambahkan susu bubuk. Kemudian kita aduk rata kembali menggunakan spatula. Selanjutnya tambahkan telur utuh suhu ruang. Selanjutnya tambahkan susu cair dingin es. Di sini aku membaginya menjadi 2 tahap. Kemudian kita mixer sebentar untuk mencampurkan adonan. Setelah adonan sedikit tercampur, kemudian kita tuangkan sisa susu cair. Lalu kemudian kita mixer adonan sampai menjadi setengah kalis. Setelah adonan menjadi setengah kalis, kita tambahkan butter suhu ruang dan juga garam. Kemudian kita lanjut mixer kembali sampai adonan menjadi 100% kalis dan juga elastis. Dan berikut adalah contoh adonan yang sudah kalis dan juga elastis. Lalu kemudian kita pindahkan adonan ke wadah yang lebih kecil. Sebelumnya kita olesi dahulu wadahnya menggunakan margarin ataupun butter. Jangan lupa olesi juga tangan menggunakan butter ataupun margarin supaya adonan tidak menempel. Bulatkan adonan kemudian letakkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita tutupi menggunakan cling wrap ataupun kain, lalu istirahatkan adonan selama 30 menit.
Dan setelah 30 menit adonan akan mengembang menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya kita kempiskan adonan, kemudian kita pindahkan ke alas datar ataupun alas kerja. Di sini aku menekan-nekan permukaan adonan untuk mengurangi udara yang terperangkap di adonan. Kemudian bagi adonan menjadi 16 bagian dengan berat 28 atau 30 gram. Selanjutnya kita membulatkan dan meronding adonan. Dan di sini aku menekan-nekan adonan untuk membuang udara yang terperangkap di adonan. Lakukan proses ini sampai dengan selesai atau sampai adonan habis. Lalu kemudian kita tutup kembali adonan menggunakan cling wrap ataupun kain bersih selama 15 menit. Setelah 15 menit, isi adonan menggunakan isian sesuai selera masing-masing. Untuk di sini aku menggunakan milk coklat dari Callebaut, atau kalian boleh juga menggunakan Cadbury atau sejenisnya, atau boleh diganti dengan meses ataupun selai coklat. Untuk memberikan filling di bagian dalam adonan, kita pipihkan adonan, kemudian kita balik adonan. Dengan catatan bagian tengah adonan tidak boleh terlalu tipis untuk mencegah adonan menjadi bocor. Setelah selesai kemudian kita tata di loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 22 x 22. Kemudian kita tutup kembali menggunakan cling wrap ataupun kain bersih selama lebih kurang 30 sampai 35 menit. Jangan lupa sebelum memanggang kita harus panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat selama lebih kurang 15 menit.
Dan setelah 30-35 menit, taburi permukaan adonan dengan terigu. Lalu kita panggang menggunakan api atas bawah selama 20-25 menit. Setelah 20-25 menit roti sudah matang, kemudian kita banting loyang untuk mengeluarkan sisa udara yang terperangkap dan juga untuk memudahkan kita mengeluarkan roti dari loyangnya. Dan segera pindahkan roti ke cooling rack agar roti tidak lembab. Dan ini dia roti sudah siap untuk dihidangkan. Buat kalian yang udah ngikutin video dan juga resep-resep dari Sena, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe ya jika berkenan. Kita ketemu di resep berikutnya. See you, bye-bye.